Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afisa Kumala Sari Azharo. Saya merupakan mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil review jurnal yang saya ambil mengenai analisis rhodamine B dengan benang wol. Sebelum lanjut ke pembahasan bagaimana sih cara menganalisis rhodamine B pada makanan dengan menggunakan benang wol, sebelumnya kita akan belajar mengenai keamanan pangan. Keamanan pangan itu sangat penting karena keamanan pangan merupakan salah satu masalah yang harus mendapatkan perhatian khusus terutama di Indonesia karena bisa berdampak buruk terhadap kesehatan. Pangan merupakan komoditi utama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Saat ini, jenis pangan yang dijual di pasaran sangat beraneka ragam dan tidak jarang mengandung bahan tambahan makanan. Salah satu bahan tambahan pangan yaitu zat pewarna. Sedangkan zat pewarna itu ada yang buatan, ada yang alami. Tujuan penggunaan zat pewarna pada pangan antara lain untuk membuat pangan menjadi lebih menarik, menyeragamkan warna pangan, serta mengembalikan warna dari bahan dasar yang hilang atau berubah selama proses pengolahan. Suatu bahan makanan yang bernilai bergizi, enak, dan teksturnya mungkin sangat baik, tidak akan menarik apabila warna yang disajikan itu tidak sedap dipandang. Nah, hal ini menjadi salah satu alasan mengapa ada beberapa produsen yang menggunakan zat pewarna yang berbahaya, contohnya rhodamine B ataupun methylene yellow. Penyalahgunaan ini didasari karena warna merupakan daya tarik untuk menikmati makanan setelah aroma. Banyak produsen makanan, terutama pengusaha kecil, yang menggunakan zat-zat pewarna yang dilarang dan berbahaya bagi kesehatan, misalnya rhodamine B yang harusnya sebagai warna untuk tekstil atau cat itu memiliki warna yang lebih cerah, lebih stabil dalam penyimpanan, serta harganya terjangkau. Nah, ini alasan kenapa sih para produsen menggunakan rhodamine B pada pemberian warna pada makanan. Sebelumnya, kita akan memahami apa itu rhodamine B. Rhodamine B yaitu rhodamine B sendiri adalah zat pewarna yang sangat dilarang penggunaannya di Indonesia. Nah, ini ada peraturan yang melarang beredarnya rhodamine B pada makanan. Penggunaan zat pewarna baik alami maupun buatan sebagai bahan tambahan makanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 702/Menkes/Per/6/88 mengenai bahan tambahan makanan. Sedangkan zat warna yang dilarang digunakan tercantum pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 239/2039/Per/5/85 mengenai zat warna tertentu yang dinyatakan sebagai bahan berbahaya. Dalam peraturan tersebut, pemerintah mengatur bahan tambahan makanan apa saja yang diperbolehkan dan batas maksimum penggunaannya, termasuk rhodamine B dan methylene yellow itu termasuk bahan tambahan makanan yang dilarang penggunaannya. Penggunaan zat pewarna sintetis khususnya ilegal seperti rhodamine B, pewarna makanan pada tekstil, dan methylene yellow dapat terakumulasi pada tubuh manusia dan bersifat karsinogenik yang dalam jangka panjang menyebabkan kelainan-kelainan pada organ tubuh manusia. Rhodamine B sendiri itu menghasilkan warna merah, sedangkan methylene yellow itu berwarna kuning. Rhodamine B yang tertelan dapat mengakibatkan iritasi saluran pencernaan, gangguan fungsi hati, dan kanker hati. Penambahan rhodamine B pada makanan dapat dilihat seperti warna yang lebih terang, warna yang tidak homogen,
warna yang lebih lengket dibandingkan pewarna alami, serta memiliki rasa yang pahit setelah dimakan atau aftertaste-nya yang dikeluarkan yaitu pahit. Oleh karena itu, dibutuhkan pemantauan terus-menerus terhadap keberadaan pewarna sintesis berbagai produk pangan yang dikonsumsi masyarakat. Nah, analisis pewarna sintesis pada makanan dan minuman dapat dilakukan baik secara kualitatif dengan menggunakan metode kromatografi kertas serta kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometri UV visible. Uji kualitatif analisis pewarna sintesis dengan menggunakan kromatografi kertas relatif lebih mudah dan murah dibandingkan uji kuantitatif dengan menggunakan spektrofotometri yang harus dilakukan di laboratorium dengan menggunakan berbagai bahan kimia. Berikut penjelasan bagaimana cara menganalisis rodamin B pada bahan makanan dengan menggunakan kromatografi kertas. Langkah pertama yaitu sampel ditimbang sebanyak 1 gram pada timbangan analitik, kemudian masukkan ke dalam Erlenmeyer, lalu tambahkan 2% amoniak sebanyak 5 ml untuk melarutkan sampel. Erlenmeyer tersebut ditutup menggunakan aluminium foil agar tidak menguap. Biarkan kurang lebih selama 1 jam. Kemudian setelah didiamkan, sampel disaring menggunakan kertas saring, kemudian panaskan di atas mantel pemanas dengan suhu 65 derajat Celcius. Filtrat yang didapatkan ditambah 10 ml air yang mengandung asam, di mana larutan asam dibuat dengan campuran 10 ml ditambah 5 ml asam asetat 6%. Masukkan benang wol dengan panjang 15 cm, dimasukkan ke dalam larutan asam asetat, kemudian dididihkan hingga mendidih. Pewarna akan mewarnai benang wol, kemudian benang wol diangkat dan dicuci hingga bersih dengan aquadet sebanyak 3 kali. Langkah selanjutnya yaitu benang wol dimasukkan ke dalam larutan yang berisi 10 ml larutan amoniak 10% yang dilarutkan ke dalam etanol 70% dan dididihkan kembali. Kemudian benang wol dicuci dengan pelarut untuk melepaskan zat warna rodamin B yang didapatkan dalam bentuk larutan. Larutan yang didapat kemudian diuapkan kembali pada mantel pemanas hingga larutan yang tersisa lebih pekat. Kemudian kertas kromatografi diteteskan larutan dengan pipet tetes. Dan ada juga kertas kromatografi yang diteteskan rodamin B yang sebagai larutan standar sebagai pembanding. Kemudian keringkan kertas kromatografi sampel dan standar di udara pada suhu kamar. Amati noda warna yang timbul. Kemudian untuk menghitung dengan cara mengukur nilai RF dari masing-masing bercak tersebut dengan cara membagi jarak gerak zat terlarut oleh zat pelarut. Nah, ini rumusnya yaitu rumus standar yaitu jarak gerak zat pelarut atau noda dibandingkan jarak gerak zat pelarut. Setelah melakukan pengamatan, hasil data penelitian disajikan dalam presentasi positif dan negatif. Jika positif mengandung rodamin B, sebaliknya jika hasil data yang diperoleh negatif maka tidak mengandung rodamin B. Amati perubahan warna juga pada kertas kromatografi. Jika mengalami perubahan warna ke warna merah, maka sampel mengandung rodamin B. Jika tidak terjadi perubahan warna, maka tidak mengandung rodamin B. Salah satu tahapan uji kualitatif adalah ekstraksi. Pada tahap tersebut, ekstraksi pada minuman tak beralkohol dapat dilakukan secara langsung, sehingga zat warna dapat langsung ditarik dengan benang wol. Untuk contoh makanan jajanan dengan komponen utama pati dan contoh makanan jajanan yang mengandung banyak lemak dilakukan ekstraksi dengan menggunakan pelarut organik. Hasil ekstraksi kemudian dipekatkan menggunakan zat warna, ditarik dengan benang wol dalam suasana asam dengan pemanasan. Zat warna yang terikat pada benang wol dilarutkan dalam amonium hidroksida disertai pemanasan. Pada penelitian ini, ekstraksi dilakukan pada suasana asam menggunakan asam asetat 10% serta pada suasana basah menggunakan amoniak 10% dengan isolasi dan absorpsi oleh benang wol. Kemudian, pada proses ekstraksi diperoleh pewarna sintesis asam, sedangkan pewarna sintesis basah tidak ditemukan.
karena pada waktu ekstraksi benang wol bebas lemak dengan penambahan amoniak 10% warna tidak tertarik oleh benang wol. Larutan amonium hidroksida yang didapatkan dipakatkan zat warna hasil isolasi pada preparasi contoh makanan jajanan ditotolkan pada jarak kira-kira 2 cm pada ujung kertas kromatografi. Jumlah sampel yang ditotolkan dengan menggunakan micropipette. Kemudian tetesan sampel harus diusahakan sekecil mungkin dengan menteteskannya berulang kali. Dibiarkan mengering sebelum totolan berikutnya. Daftar pustaka yang saya ambil yaitu yang pertama, identifikasi zat pewarna rhodamine B dan metanyl yellow pada kerupuk yang dijual di pasar Beringharjo, Yogyakarta tahun 2016. Identifikasi rhodamine B dan metanyl yellow pada manisan buah yang beredar di kota Banda Aceh secara kualitatif. Analisis rhodamine B pada makanan jajanan anak di sekitar SDN 2 dan SDN 3 Kota Pekanbaru. Identifikasi zat pewarna makanan rhodamine B dan metanyl yellow pada jajanan anak SD di SDN Rawabuaya R5 dan 8 Jakarta Barat. Kemudian identifikasi dan penetapan kadar rhodamine B pada kue berwarna merah di Pasar Antasari, Kota Banjarmasin. Kemudian identifikasi pewarna sintesis pada produk pangan yang beredar di Jakarta dan Ciputat. Yang terakhir yaitu identifikasi zat pewarna rhodamine B pada terasi yang diperjualbelikan di Pasar Podopuli, Kota Makassar. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.